Oke. Assalamualaikum semua. Kali ini kita bakal nge-review tugas TOB, yaitu yang bertema langkah-langkah dalam merencanakan SDM yang efektif. Oh iya guys, kita lupa memperkenalkan diri. Nama saya Yusuf Al-Rasid. Maaf ya teman-teman, kita nggak jadi bikin video di sini karena kan hujan. Tuh hujannya tuh. Halo teman-teman, kali ini kita akan nge-review langkah-langkah dalam merencanakan SDM yang efektif. Nah, kenapa sih kita harus mengetahui langkah-langkah dalam merencanakan SDM yang efektif? Karena mengetahui langkah-langkah dalam merencanakan sumber daya manusia yang efektif sangat penting, karena hal ini membantu organisasi mencapai tujuan strategisnya. Nah, berikut ada beberapa alasan kenapa langkah-langkah ini perlu dipahami. Nah, yang ke-1 itu ada memastikan kebutuhan SDM yang tepat. Yang kedua, ada mengurangi risiko kekurangan atau kelebihan SDM. Yang ketiga, mendukung pencapaian tujuan organisasi. Yang keempat, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang kelima, mengantisipasi perubahan pasar atau teknologi. Yang keenam, mendukung pengembangan dan retensi karyawan. Yang ketujuh, mengoptimalkan anggaran SDM. Oke teman-teman, kita langsung ke bagian intinya aja. Perencanaan sumber daya manusia yang efektif adalah proses sistematis untuk memastikan organisasi memiliki tenaga kerja yang tepat dengan keterampilan yang sesuai pada waktu yang tepat. Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama itu ada analisis tujuan dan strategi organisasi. Yang berisi A, memahami visi misi dan tujuan organisasi. Yang B, mengidentifikasi kebutuhan sumber daya manusia berdasarkan strategi jangka pendek dan panjang organisasi. Yang kedua, itu ada analisis kebutuhan sumber daya manusia, yaitu ada isi A, melakukan evaluasi posisi yang diperlukan. Yang B, menentukan jumlah tenaga kerja, kompetensi, dan keahlian yang dibutuhkan. Yang C, memperkirakan kebutuhan sumber daya manusia di masa depan berdasarkan perkembangan bisnis. Yang ketiga, evaluasi ketersediaan sumber daya manusia. Yang berisi A, mengidentifikasi jumlah dan kualitas tenaga kerja yang ada saat ini. B, melakukan analisis antara kebutuhan dan ketersediaan sumber daya manusia. Yang C, mengkaji keterampilan yang perlu ditingkatkan melalui pelatihan atau rekrutmen. Yang keempat, pengembangan strategi sumber daya manusia. Yang berisi A, merancang program rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan. B, menyusun kebijakan retensi, promosi, dan suksesi. Yang C, merencanakan restrukturisasi atau reorganisasi jika diperlukan. Yang kelima, implementasi rencana sumber daya manusia yang berisi A, mengkomunikasikan rencana kepada seluruh pemangku kepentingan. Yang B, melaksanakan rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan sesuai kebutuhan. Yang C, mengalokasikan sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan operasional. Nah, yang keenam, mencapai tujuan organisasi. Sumber daya manusia yang efektif berkontribusi langsung pada pencapaian visi misi dan tujuan strategis organisasi. Nah, yang ketujuh, mengurangi biaya operasional. Dengan sumber daya manusia yang efektif, organisasi dapat mengurangi pemborosan waktu,
tenaga, dan biaya, sehingga meningkatkan efisiensi keseluruhan. Nah, mengetahui efektivitas sumber daya manusia adalah langkah strategis untuk menciptakan tim kerja yang solid dan mendukung keberhasilan jangka panjang organisasi. Nah, tujuan untuk mengetahui sumber daya manusia yang efektif adalah untuk memastikan organisasi dapat mencapai tujuannya dengan optimal. Nah, ini ada beberapa tujuan spesifikasinya. Yang pertama itu ada meningkatkan produktivitas. Nah, memastikan sumber daya bekerja secara efisien untuk mencapai target organisasi dengan penggunaan sumber daya yang minimal namun hasil maksimal. Nah, yang kedua itu ada mengidentifikasi kebutuhan pelatihan. Dengan mengetahui efektivitas sumber daya manusia, organisasi dapat mengidentifikasi area yang memerlukan perkembangan seperti pelatihan atau program peningkatan keterampilan. Yang ketiga, optimalisasi menempatkan karyawan pada posisi yang sesuai dengan keahlian dan potensi mereka, sehingga menghasilkan kinerja yang terbaik. Oke teman-teman, sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata atau kurang penyampaian, saya mohon maaf. Dan itu aja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu, di suatu dimensi yang lain, Ini kita bakal nge-review tugas TOB, yaitu yang bertema langkah-langkah merencanakan langkah-langkah